Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam acara Berita Stres. Akhir-akhir ini telah terjadi gonjang-ganjing di dunia pernetizenan. Hal ini dikarenakan adanya pernyataan dari Komisioner KPAI yang menyatakan bahwa seorang wanita bisa hamil jika dia berenang bersama pria di kolam renang. Untuk itu, kami telah menghadirkan seorang dokter yang kompeten untuk mengetahui kebenaran tentang isu wanita bisa hamil di kolam renang. Selamat datang, Dr. Royko. Ya, terima kasih Saudara Boyo telah mengundang saya. Oh iya, mohon maaf, Dr. Royko ini apa masih saudara dengan Sasa, Miwon, dan Ajinomoto? Oh, saya ini memang masih saudara dengan Sasa, sedangkan Miwon dan Ajinomoto itu adalah nama profesor saya. Beliau berdua adalah penguji tesis saya saat saya kuliah di Universitas Himawari, Tokyo, Jepang. Oh, begitu ya. Berarti memang tidak perlu diragukan lagi ya kompetensi Dr. Royko ini? Ya, begitulah. Baiklah, pemirsa di rumah, mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Komisioner KPAI. Berikut ini adalah pernyataan lengkapnya. Bahkan lebih muda dari itu pun bisa. Selama seseorang perempuan sudah mampu memproduksi sel telur dan laki-laki memproduksi sel sperma dan keduanya bisa bertemu baik langsung ataupun tidak langsung, maka bisa terjadi sebuah kehamilan. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Nah, itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi. Karena posisi spermanya sedemikian kuat gitu. Kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses masa subur misalnya, terjadi kehamilan walaupun tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi ini yang harus menjadi salah satu bagian di mana kita perlu membekali anak-anak dengan ilmu kesehatan reproduksi. Demikian tadi pernyataan dari Komisioner KPAI yang menyatakan bahwa seorang wanita bisa hamil jika dia berenang bersama pria di kolam renang. Menurut Anda, bagaimana Dr. Royko? Apa pendapat Anda? Saya setuju sekali dengan pernyataan Komisioner KPAI tersebut. Anda setuju? Jadi memang benar itu wanita bisa hamil di kolam renang? Ya, bisa. Memang ini langka, tapi kemungkinan ini juga bisa terjadi. Apakah Dr. Royko bisa menjelaskan lebih detailnya bagaimana? Jadi begini, setelah sperma dikeluarkan seorang pria yang sedang berenang di kolam renang, sperma ini akan menembus celana dalam pria tersebut, lalu menembus juga baju renangnya sampai keluar. Nah, setelah itu sperma ini akan berenang-renang mencari wanita yang dirasa cocok. Pada fase inilah sebenarnya kekuatan sperma ini diuji, karena proses ini bisa memakan waktu yang sangat lama, sehingga diperlukan kekuatan sperma atau stamina sperma yang maksimal. Mengingat sperma ini tidak akan sembarangan memilih wanita, ya, karena keputusan memilih wanita ini adalah penentu masa depan bangsa. Selain itu, lamanya proses pemilihan ini juga dipengaruhi oleh luasnya kolam renang. Apakah ini kolam renangnya biasa-biasa saja, yang standar, atau kolam renangnya ini waterboom? Bisa dibayangkan kan, waterboom itu yang renang kan banyak, wanitanya pasti juga banyak, jadi milihnya juga akan lama. Terus apakah kolam renangnya ini ada perusutannya ataukah cuma ada air mancurnya? Jadi beda-beda ini prosesnya ini. Kira-kira berapa lama ya dok proses pemilihan wanita ini? Paling cepat berapa menit atau paling lama berapa menit? Paling cepat misalnya ya kalau khilaf itu bisa 30 detik langsung ketemu wanita yang cocok. Tapi kalau yang paling lama itu malah bisa belasan sampai puluhan tahun. Makanya ada istilah sperma jomblo, sperma friendzone, juga ada sperma bucin. Oh, begitu ya. Lalu ketika sudah menemukan wanita yang cocok, bagaimana dok proses selanjutnya? Nah, setelah menemukan wanita yang dirasa cocok, maka proses ini akan lebih cepat, yaitu sperma tersebut akan menembus baju renang wanita tersebut, lalu celana dalam sampai akhirnya masuk ke rahim dan bertemu dengan sel telur. Akhirnya terjadilah proses pembuahan sehingga wanita tersebut bisa hamil.
proses kehamilan ini atau pembuahan ini melalui bantuan media air sehingga disebut aqua spermae. Dan karena prosesnya yang rumit dan langka, maka berdasarkan penyebabnya proses hamil melalui media air ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain ada spermae, club spermae, le mineral spermae, total spermae, dan juga pleospermae. Faktor penyebabnya memang beda-beda, tapi medianya tetap sama, yaitu media air atau tadi yang kita sebut dengan aqua spermae. Sebentar. Istilah aqua spermae ini kok mirip dengan pada tumbuhan padi ya, Dok? Iya, betul sekali, mirip-mirip dengan tumbuhan padi itu. Ya seperti itulah prosesnya itu. Kan manusia sama tumbuhan padi itu kan sama-sama makhluk hidup. Jadi ya sama lah prosesnya itu, ya sama. Cuma medianya aja yang beda. Sebenarnya Dr. Royke ini dulu kuliah di jurusan apa? Saya lulusan jurusan pertanian, spesialis pengairan. Makanya tadi saya bisa menjelaskan peristiwa aqua spermae secara gamblang. Wah, pantesan jawabannya kok koplak. Loh, tapi bener loh, itu pernyataan KPAI sudah sesuai dengan teori yang saya pelajari loh di Jepang. Oh, Dr. Royke kakek micin. Tahu gitu, saya undang Dr. Masako saja. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di Berita Stres. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes maca WA aku gulung? Gulung sempet buka WA aku, lagi sibuk. Lah iki makane tak telepon. Emangnya ana apa sih? Aku ate nang omamu garap PL gambar pemandangan. Kan jelek awakmu wingi ngajak latihan gambar baleng. Oh iya sih, lali aku. Ya wes, engko ya jam 4 sore mlini yo. Oke lek ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lali kabeh sampai gulung tak cepakno. Buku gambarku nang ndi yo? Kok gak ketok blas? Mak, ngerti buku gambarku gak? Nang meja. Nang meja ndi, Mak? Gak ono kok. Ono. Ndi sih, Mak? Gak ono, Mak. Ono nang sebelah kiwa meja. Nang sebelah kiwa. Gak ono, Mak. Oh, ganggu ae wong lagi nonton sinetron. Nang kene lho. Loh, nang kono to ternyata. Sing temen talek golek-golek iku ben ketemu. Iya wis lama suwun. Aneh banget. Padahal mau tak goleki gak nemu blas. Tapi lek sing goleki emak kok mesti nemu. Penghapusku nang ndi ya? Kok gak ono? Mak, ngerti penghapus gak, Mak? Ono nang meja. Nang meja ndi, Mak? Gak ono kok. Ono. Ndi sih, Mak? Gak ono, Mak. Ono nang sebelah tengen meja. Sebelah tengen. Gak ono, Mak. Wes ganggu ae rek. Lagi seru-seru nonton sinetron. Nang kene lho. Loh, nang kono ternyata. Makanya kasing temen talek golek-golek iku ben ketemu. Iya ya, Mak. Suwun. Sakti temen emak iki. Apa ae mesti ketemu lek sing goleki emak. Pensilku nang ndi lek kok gak ono? Mak, ngerti pensil gak, Mak? Emak terus ae sakjane awakmu iku kate lha opo sih? Ya apa ya? Kate sinau, Mak, nggalap PL belajar gambar. Tapi kok pensilnya gak ono? Ono nang meja. Nang meja ndi, Mak? Gak ono, Mak. Ono. Ndi sih, Mak? Gak ono, Mak. Ono nang ndukur meja iku lho. Gak ono, Mak. Meja kiwa apa tengen, Mak? Nang ndukure pas meja sing tengah. Gak ono, Mak. Wes ganggu rek. Lagian iki sinetron diungkas wis boyar. Ya Allah, iki lho nang kene. Loh, nang kono ternyata. Ternyata ono tempat rahasia, Lek. Iki ancen guduk sembarang meja. Iki asli kantong ajaib Doraemon. Nang kene kabeh sembarang ono. Ono. Lengkap sih. Ono kabeh. Wis apa maneh kene? Ono nang kene kabeh. Alhamdulillah rek, sik duwe usaha warung kebutuhan pokok ngene iki.
seneng dirasakno dhewe rek. Ya ngono lah rek, jenenge ae wirausaha. Mesti ono enake, ono gak enake. Sing penting iku awake dhewe wis berusaha rek. Rezeki wis ono sing ngatur. Cak Ikin. Ono mak culo. Atene tuku apa mak? Yo seperti biasa Cak. Beras, gula, teh ambek minyak goreng. Berasnya pirang kilo mak? Berasnya 5 kilo ae Cak. Gula pirang kilo mak? Guloe 1 kilo Cak. Teh pirang kilo? Teh 1 celup ae Cak. Lah mosok tuku teh cuma sak celup mak? Lah sampean iku mau ya ngono. Mosok tuku teh pirang kilo. Emangnya aku katene bakulan es teh. Ya sapa ngerti mak, sampean pengen buka usaha. Gak Cak, sik kurang yakin aku Cak atene buka usaha. Buka usaha iku lek kesuwen mikir ya malah gak buka-buka mak. Lah ya apa maneh Cak, jenenge wirausaha kan ya kudu dipikir sing temen, ben sukses, ben gak rugi ngono lho. Sing jenenge buka usaha, wirausaha, ya mesti ono untung ambek rugi mak. Pengen untung tok ya gak iso. Ono sing jenenge resiko, ya iku rugi. Wes Cak. Gak usah ngomong nih wirausaha. Engko aku malah mumet. Iku mau bahas teh pirang kilo ae kok sampai tekan wirausaha barang. Ya wis lek ngono mak. Sidoe teh iki sing sak piro mak? Teh sing teh celup Cak, sing sak kotak isi selawe iku lho. Oke, teh celup sing isi selawe ya. Iya betul. Terus minyak gorengnya sing pirang liter iki? Sing 2 liter ae Cak. Gak sing 19 liter ta? Koyok sing wingi. Gak Cak, kakean iku Cak, sing wingi 19 liter malah koyo air isi ulang. Oke mak, minyak 2 liter ya. Wis gak ono maneh ta? Gak ono Cak, wis iku ae Cak. Piro kabeh totale? Iki total blonjoe 90.000 mak. Dibayar lho mak, ya ojo utang maneh. Mosok utang terus yo tambah suwe-suwe bangkrut aku iki kok gak iso kulaan. Lho, dino iki iku dino spesial Cak Ikin. Loh, iya ta mak? Dino spesial apa mak? Dino iki utangku kabeh mulai zaman biyen sampai saiki bakal tak lunasi. Sing genah mak. Temenan Cak. Mosok. Dikandangi kok bosok-bosok. Ya Allah mak, aku sangat menantikan hari ini mak. Ngono ya Cak. Iya mak, aku sampai terharu iki. Terharu. Aku kudu nangis iki mak. Wis suwe iki aku ngenteni iki. Sampean bayar utang kapan kok sampai akhirnya alhamdulillah dino iki kok sampean bayar utang mak. Sabar Cak. Terus piro Cak utangku? Utangnya sampean bendino tak hitung mak. Sampai dino iki totale 15 juta mak. Wes mak, ayo ndang dibayar mak. Aku kudu nangis iki mak. Santai Cak, santai. Sakjane sampean iki saiki sampean kena prank. Kena prank. Cak Ikin kena prank. Loh. Iki lho Cak, ono kamera. Ayo Cak, dadah Cak. Dadah. Loh mak. Mak. Halo arek-arek. Loh. Iki akhirnya Cak Ikin kena prank rek. Wes suwe rek, aku pengen gawe video prank iki. Ojo lali like dan subscribe ya rek. Mantap, boleh juga. Santai aja aku nang burimu. Oke Je. Oke Je. Bareng-bareng aja lo Je. Oke Je. Sun yo rek, wis belum nonton? Oke, Je. Jangan Oke, lupa Je. like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek. Awas ini panas. Awas ini panas. Awas jangan kabeh bom yang meledos.